Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan sekali lagi sama Tuhan untuk kita sama-sama beribadah bersama dengan keluarga kita walaupun masih lewat online. Kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang padamu pagi hari ini ya Tuhan. Bersama dengan keluarga kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami minta urapan Tuhan mengalir, kesatuan hati, kesatuan roh. Biar setiap kami Tuhan boleh menghargai hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami memberkati setiap pemimpin pujian, pemain musik, worshiper, worship leader. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hikmat ilahi turun atas hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan boleh memberi kekuatan, boleh memberikan hikmat dan boleh menghibur umat-Mu dan menambah iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk kami sama-sama beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan kita, sebab Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau lebih lagi. Mari bersama-sama kita nyatakan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku.
Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sama-sama angkat penyembahan Bapak Ibu Saudaraku. Kasih-Mu mempesona, kasih Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Angkat tanganmu sekali lagi, katakan kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sama-sama angkat sembah kita. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak, sebab Engkau Tuhan. Kasih setiamu besar, kasih rahmat-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama di rumah kita masing-masing, kita mau sama-sama lebih antusias lagi untuk meninggikan Tuhan. Sebab kita percaya kita diberikan kuasa dari Tuhan untuk mengalahkan setiap musuh kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Mari dengan iman sekali lagi katakan bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Pemusik memuji Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kami siapkan hati kami lebih lagi ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Bersama-sama kita katakan saudaraku. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan topik mengubah kesulitan menjadi kemuliaan. Mengubah kesulitan menjadi kemuliaan. Saudara sekalian, situasi yang sulit seperti saat ini masih kita hadapi, baik di Indonesia dan di seluruh dunia masih menghadapi situasi yang sulit semacam ini. Kita belum bisa bekerja secara normal, kita belum bisa beraktivitas secara normal. Saudara sekalian, dan saya ingin mengatakan demikian, saudara sekalian. Di dalam menghadapi situasi yang sulit, sebenarnya kita dihadapkan kepada dua pilihan. Yang pertama, saudara sekalian, adalah kita menjadi kecewa dan pahit hati dalam menghadapi kesulitan semacam ini. Atau saudara sekalian, pilihan yang kedua adalah kita menjadikan kesulitan ini sebagai panggung untuk kita meletakkan harapan-harapan kita, kepercayaan kita kepada Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa itu. Saudara sekalian, kekecewaan itu sesuatu yang berbahaya. Mungkin mula-mula kita kecewa karena situasi. Kita kecewa karena kita diberhentikan mungkin dari pekerjaan kita. Kita kecewa kepada atasan. Dan terus saudara sekalian, kita kecewa kepada perusahaan. Terus mulai kita kecewa, saudara sekalian, juga kita nggak suka, kita kecewa pada gereja. Kita kecewa juga pada akhirnya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang berbahaya. Kekecewaan membuat kita sinis, saudara sekalian. Membuat kita sinis pada pemerintah. Membuat kita juga sinis kepada orang lain. Dan membuat kita tidak percaya kepada siapapun juga. Saudara sekalian, mari camkan hal ini. Saya ingin mengatakan bahwa penyebab kekecewaan itu adalah karena kita ini meletakkan seluruh harapan-harapan kita kepada manusia. Itulah yang membuat kita kecewa, saudara sekalian. Menempatkan orang lain sebagai tumpuan bagi hidup kita. Memusatkan perhatian kepada mereka dan mencari keamanan daripada mereka. Saudara sekalian, oleh sebab itu obatnya juga cuma satu saja, yaitu saudara sekalian, letakkanlah seluruh pengharapanmu kepada Tuhan Allah yang hidup itu. Kalau engkau melakukan ini, saudara sekalian, maka sebuah pesan yang sederhana sekalipun, saudara sekalian, akan membuat roh saudara kembali menjadi tenang. Yang paling penting, saudara sekalian, adalah mendengarkan kebenaran Allah. Hari-hari ini, inilah yang paling penting, mendengarkan kebenaran Allah. Tuhan mempunyai pesan yang berbeda satu terhadap yang lain. Tuhan mempunyai pesan yang berbeda kepada saya dan kepada saudara, berbeda, saudara sekalian.
Dan pesan itu saudara sekalian bisa disampaikan melalui pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda pula. Dan yang paling diperlukan saudara sekalian adalah untuk menerimanya dengan hati yang peka, dengan hati yang percaya, bukan dengan hati yang dipenuhi atau disibukkan oleh kepahitan-kepahitan. Saudara sekalian, rasa sakit kalau ditangani dengan benar dapat membentuk sebuah kehidupan yang agung dan mulia. Saudara sekalian, sejarah kehidupan manusia dipenuhi dengan kisah-kisah orang-orang yang berjuang melalui luka-luka kehidupan yang kemudian membentuk sebuah fondasi untuk kemajuan hidupnya yang luar biasa. Hari ini saudara sekalian, kita akan belajar dari kisahnya Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa mengubah kesulitan menjadi kemuliaan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberikan kepada Yusuf yang masih muda ini, saudara sekalian, sebuah mimpi bahwa hidupnya akan menjadi orang yang berdampak. Saudara sekalian, dan dia menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Dan karena dia menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya membenci Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Yusuf dijual ke Mesir, saudara sekalian. Yusuf dijadikan budak di rumah Potifar. Dan bahkan Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Dimasukkan ke penjara. Sampai suatu saat, saudara sekalian, dia juga dilupakan oleh temannya sepenjara itu ketika temannya dipulihkan keadaannya kembali menjadi juru minuman raja. Yusuf dilupakan. Tetapi tiba saatnya saudara sekalian. Pada akhirnya Firaun atau Yusuf bertemu dengan Firaun saudara sekalian. Dan Firaun mengangkat Yusuf menjadi wakilnya. Dan Yusuf berkuasa atas seluruh Mesir. Saudara sekalian, Tuhan seringkali memakai masalah untuk mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang benar. Dia memakai masalah untuk mengubahkan arah hidup kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sering mengarahkan hidup kita melalui masalah-masalah, maka saudara sekalian, buatlah langkah-langkah yang benar ketika engkau ada di dalam kesulitan. Jangan ambil langkah yang keliru, tapi buatlah langkah-langkah yang benar ketika engkau ada di dalam kesulitan. Bagaimana itu saudara sekalian? Yang pertama, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini adalah satu langkah yang benar. Ketika engkau sulit, ketika engkau mempunyai masalah, saudara sekalian, engkau tidak berhenti bersungut-sungut, ngomel-ngomel, saudara sekalian. Tetapi ketika engkau menemui kesulitan, menghadapi kesulitan, saudara sekalian, maka yang paling penting adalah engkau membangun hubunganmu lebih intim dengan Tuhan. Kalau tadinya saudara sekalian engkau berdoa asal-asalan, engkau membaca Alkitab asal-asalan, saudara sekalian, maka di tengah-tengah kesulitan semacam ini, bangun hubungan lebih intim kepada Tuhan. Baca Alkitabmu secara teratur, renungkan Alkitabmu baik-baik, saudara sekalian. Berdoa, bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu harus ditingkatkan dalam masa-masa situasi yang sulit semacam ini. Saudara sekalian, coba saudara lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39 ayatnya yang kedua, dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayatnya yang ke-21 mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 23, Kejadian 39 ayatnya yang 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara sekalian,
Kalau engkau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai engkau. Tuhan akan selalu membuat apapun pekerjaanmu dibuat Tuhan menjadi sukses, menjadi berhasil. Bahkan engkau diangkat oleh Tuhan. Saudara sekalian, apa saja kalau ada Tuhan di samping kita, ada Tuhan menyertai kita, maka mujizat-mujizat pasti terjadi. Ketika di sebuah perkawinan di Kana, saudara sekalian, ada masalah timbul, anggurnya habis, saudara sekalian. Tetapi karena ada Yesus di situ, maka mujizat terjadi. Air diubahkan menjadi anggur. Saudara sekalian, ketika ada 5.000 orang sedang kelaparan karena dari pagi sampai sore mereka mengikuti Yesus, tidak ada makanan, maka murid-muridnya menjadi gelisah. Ini orang nanti makan apa? Di sini nggak ada restoran. Maka mereka ngomong sama Yesus, lebih baik mereka suruh pergi, suruh pulang saja, supaya nanti mungkin di dekat-dekat, di kampung-kampung dekat sini ada yang jual makanan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Enggak, kamu yang harus memberi mereka makan. Mereka tidak punya. Apa yang mereka punya? Saudara sekalian, nggak ada yang mereka punya, mereka juga nggak bawa bekal. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, coba cari dong. Mungkin ada di antara sekian banyak orang ada yang bawa bekal. Tapi apa artinya Tuhan? Berapa banyak yang bawa bekal makanan? Cari. Dan ketika mereka mencari, saudara sekalian, mereka menemukan ada seorang anak kecil yang bawa bekal. Saya percaya mungkin bukan hanya anak kecil ini yang bawa bekal. Mungkin ada banyak orang yang bawa bekal juga yang lainnya. Tetapi hanya anak kecil ini saja yang mau mengikuti murid-murid Yesus untuk menyerahkan bekalnya kepada Yesus. Dan sungguh ajaib, karena ada Yesus, saudara sekalian. Bekal yang sedikit itu, Yesus tidak ngomel, Yesus tidak bersungut, kok cuman ini saja. Tetapi Yesus mengangkat bekal itu dan mengucap syukur kepada Bapaknya atas 5 roti dan 2 ikan itu. Dan ketika Yesus mengucap syukur, saudara sekalian, dan mulai memberikan perintah kepada murid-muridnya, engkau bagikan 5 roti dan 2 ikan itu. Murid-muridnya taat. Dan mereka mulai membagi-bagikan. Karena ketaatannya, 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Saudara sekalian, butuh keintiman. Ada Tuhan. Kalau ada Tuhan di pihak kita, kalau ada Tuhan menyertai kita, maka mujizat-mujizat akan terjadi. Kalau ada Tuhan bersama dengan engkau, pekerjaanmu yang kecil juga akan bisa menghidupi keluargamu. Pekerjaanmu yang kecil mungkin bisa akan menghidupi banyak orang yang lain. Saudara sekalian, intinya adalah di dalam masa-masa yang sulit semacam ini, saudara sekalian, bangunlah hubungan yang lebih intim dan lebih makin intim lagi dengan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, di dalam masa yang sulit ini, ketika engkau ingin mengubah kesulitan ini menjadi sebuah kemuliaan, maka yang kedua, bangunlah karakter yang kuat. Saudara sekalian, orang yang bertahan di dalam kesulitan adalah orang-orang yang mempunyai karakter yang kuat. Orang-orang yang karakternya lemah, dia tidak akan pernah tahan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Saudara sekalian, Yusuf adalah orang yang bersih kelakuannya. Saya mengatakan demikian, saudara sekalian, dia sangat bersih kelakuannya. Karena di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan istri Potifar mendatangi dia. Dikatakan walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Coba bayangkan, saudara sekalian, pergumulan yang terjadi di dalam dirinya Yusuf, di dalam dirinya. Tetapi Yusuf tidak terjerumus. Dia tidak terjebak oleh bujukan istrinya Potifar. Hari ini apa yang dapat kita pelajari dari Yusuf ini, saudara sekalian? Yusuf adalah seorang yang memelihara kesuciannya. Dia adalah orang yang menjaga integritasnya. Pertanyaannya adalah, kok bisa ya Yusuf menjadi orang yang demikian kuat?
menghadapi godaan yang dilakukan oleh istri Potifar dari hari ke hari. Jadi bukan hanya cuma sekali, tapi berkali-kali, berhari-hari terus dibujuk untuk Yusuf mau tidur dengan dia. Kok bisa ya Yusuf kuat mempertahankan kesucian? Alkitab kita mengajarkan mengatakan dua hal. Yusuf mengatakan demikian, saudara sekalian. Tuanku mempercayakan kepadaku seluruh rumah ini. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara sekalian, apa yang memotivasi dia untuk menjaga kesuciannya adalah karena dia loyal kepada bosnya. Dia loyal kepada atasannya. Orang yang loyal kepada atasannya, saudara sekalian, maka tidak akan gampang tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang curang, mencurangi bosnya. Kalau dia sudah loyal, kalau dia merasa bahwa bosnya sudah baik kepada dia diperhatikan, maka orang tersebut, saudara sekalian, orang yang karakternya kuat akan menjaga loyalitasnya ini, akan menjaga karakternya. Dia tidak akan berbuat curang, dia tidak akan menipu bosnya, saudara sekalian. Dan inilah yang menjagai Yusuf. Karena dia merasa bahwa Potifar baik kepada dia. Potifar telah menyerahkan seluruh pekerjaan rumah ini kepada dia. Dia merasa bahwa Potifar telah mengangkat dia, saudara sekalian. Maka Yusuf juga ingin menunjukkan kebaikannya kepada Potifar. Dan dia menolak, tidak mau. Dia tidak mau dibujuk oleh istri Potifar. Bukan hanya itu saja, saudara sekalian, tetapi juga karena Yusuf itu sangat mengasihi Tuhannya. Dia mengatakan demikian, saudara sekalian. Tuanku telah menyerahkan seluruh urusan rumah ini kepadaku. Bagaimana mungkin aku berbuat jahat kepada dia? Ketika engkau melakukan perbuatan dosa, saudara sekalian, maka engkau tidak hanya melukai orang lain, tetapi engkau melukai juga banyak orang, saudara sekalian. Ketika engkau menurunkan standar integritasmu, maka pasti engkau akan membuat orang lain terluka. Yusuf mengatakan, aku tidak akan melakukan perbuatan yang berdosa ini. Saudara sekalian, saudara lihat, dia tidak ingin melakukan perbuatan dosa yang besar ini. Karena dia mengasihi Allahnya, karena dia loyal kepada atasannya. Saudara sekalian, poin saya adalah, hari ini saya ingin, saudara sekalian, ketika kita ada di dalam situasi yang sulit semacam ini, jangan kau mengambil jalan pintas, tetapi hendaklah engkau tetap mempertahankan integritasmu. Jangan engkau dibingungkan oleh hasil seketika yang terlihat. Ketika Yusuf mempertahankan integritasnya, menolak ajakan atau godaan dari istri Potifar, maka seketika itu juga, saudara sekalian, Yusuf dipecat dari pekerjaannya, dari jabatannya. Dan hari itu juga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Kelihatannya buruk, saudara sekalian. Kelihatannya buruk, hasilnya buruk. Orang yang mempertahankan integritasnya ini, hasilnya kelihatannya buruk. Tetapi kemudian di akhir itu baik. Tapi sebaliknya juga, saudara sekalian, kau jangan dibingungkan oleh segala sesuatu yang seketika terlihat. Kalau engkau menipu, kalau engkau mencuri, kalau engkau berbuat membohongi atasanmu, saudara sekalian, sepertinya seketika itu engkau enak. Aku punya banyak uang sekarang, karena bosku toh nggak tahu. Aku sudah ambil ini, bosku nggak tahu. Seketika enak, tapi di kemudian tidak enak. Jangan engkau pernah dibingungkan oleh hasil yang segera terlihat.
Saudara sekalian, orang yang mempertahankan integritasnya mungkin menderita pada awalnya, tetapi untuk jangka panjang hasilnya pasti baik. Yang ketiga, saudara sekalian, kalau engkau ingin mengubah kesulitan menjadi sebuah kemuliaan, maka yang ketiga, percayalah kepada kedaulatan Allah. Percayalah kepada kedaulatan Allah. Selama 30 tahun pertama di dalam kehidupan Yusuf, Yusuf itu menderita. Yusuf merana. Saudara sekalian, dia lahir dan dia dikasihi oleh bapaknya, tetapi dia dibenci oleh saudara-saudaranya karena bapaknya lebih mengasihi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Dan terlebih lagi ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya, maka saudara-saudaranya makin benci terhadap dia. Saudara sekalian, selama 30 tahun pertama di dalam kehidupan Yusuf, kehidupannya merana. Dan Tuhan tidak pernah menjelaskan akan apa yang dia akan alami di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah menjelaskan. Dan Yusuf juga tidak tahu jawaban mengapa dia mengalami hal-hal semacam ini. Mengapa dia mesti dibenci, dia dimasukkan sumur, bahkan dijual oleh saudara-saudaranya. Mengapa kehidupannya sedemikian merana? Kenapa aku mesti masuk penjara? Kenapa aku mesti dilupakan oleh teman-temanku? Saudara sekalian, dia tidak pernah tahu jawaban mengapa dan mengapa. Saudara sekalian, mungkin Yusuf bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Dan saya ingin katakan, Yusuf mempunyai banyak sekali alasan untuk dia meragukan kasih Allah. Yusuf mempunyai banyak sekali alasan untuk dia menjadi sakit hati. Tetapi beberapa tahun kemudian, saudara sekalian, semuanya menjadi jelas bagi Yusuf ketika Yusuf diangkat menjadi raja muda atas seluruh tanah Mesir. Saudara sekalian, ketika dia menjelaskan mimpi Firaun, dia mengatakan kita akan mengalami 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun kekeringan. Firaun menanyakan, jadi apa yang harus kita perbuat? Dan Yusuf mengatakan, kita harus melakukan sesuatu yang bijaksana. Dalam 7 tahun masa makmur, maka lakukan penghematan. Dalam 7 tahun masa makmur, simpan baik-baik. Jadi nanti kalau memasuki masa sulit, kita mempunyai persediaan yang cukup. Firaun mengatakan apa, saudara sekalian? Firaun mengatakan, kalau begitu, engkau saja Yusuf yang bertanggung jawab akan hal ini. Engkau Yusuf yang akan melaksanakan semuanya ini. Saudara sekalian, Firaun mengangkat Yusuf menjadi wakilnya, menjadi raja muda atas seluruh Mesir. Dan saudara perhatikan, Yusuf melakukan pekerjaan itu, tugas itu dengan amat baik. Saudara sekalian, Alkitab kita mencatat, Firaun bukan saja, saudara sekalian, mengangkat Yusuf menjadi raja muda atas Mesir, tetapi Firaun juga memberikan istri kepada Yusuf. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-50 sampai ke-52, saya bacakan bagi saudara semua. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah telah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara sekalian, Firaun mengangkat Yusuf. Bukan hanya mengangkat, tapi Firaun memberikan istri kepada Yusuf.
Dan Yusuf mempunyai anak-anak, saudara sekalian, dari istri ini. Ada 2 orang anak, yang satu dinamai Manase, dan yang satu dinamai Efraim. Alkitab mengatakan dengan jelas, saudara sekalian, bahwa Allah memberkati Yusuf luar biasa. Dan ketika masa paceklik tiba, saudara sekalian, bukan saja seluruh Mesir dapat menikmati makanan, tetapi juga negara-negara tetangganya membeli makanan dari Mesir, termasuk orang-orang Israel. Kejadian pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-53 sampai ke-57. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum kepada Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudara sekalian, Alkitab kita mengatakan, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Lalu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apakah Yusuf menyimpan bahan-bahan makanan untuk dirinya sendiri? Apakah Yusuf menyimpan bahan-bahan makanan hanya untuk Firaun saja? Tidak, saudara sekalian. Yusuf itu membuka lumbung-lumbung gandumnya untuk seluruh bumi. Juga dari seluruh bumi, ayatnya yang ke-57 tadi mengatakan, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum kepada Yusuf. Saudara sekalian, termasuk juga saudara-saudara Yusuf yang tinggal di Kanaan. Mereka juga datang ke Mesir untuk membeli makanan, membeli gandum kepada Yusuf. Saudara sekalian, perhatikan ini. Ini peringatan bagi kita semua, saudara sekalian. Ada godaan besar untuk membalas orang-orang yang telah menyakiti kita di waktu-waktu yang lalu. Ketika Ruben dan saudara-saudaranya yang lain datang, saudara sekalian, maka ada godaan besar untuk membalas mereka. Ada godaan untuk kita jatuh ke dalam pahit hati karena kesulitan-kesulitan yang menimpa kita. Tetapi coba saudara perhatikan, daripada membalas, daripada pahit hati, saudara sekalian, Yusuf mengatakan kepada Allahnya, meminta kepada Allahnya, dan lahirlah Manase dan Efraim. Dan Yusuf menamakan anaknya Manase, katanya, sebab aku sudah melupakan semua kesulitan-kesulitan yang aku alami. Aku sudah melupakan semua penderitaan-penderitaan yang aku alami, termasuk penderitaan-penderitaan yang aku alami di rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua dia disebutkan, diberi nama Efraim. Karena saudara sekalian, bukan saja Allah telah membuat Yusuf melupakan segala kesulitannya, tetapi Allah juga telah membuat Yusuf menjadi makmur di tengah-tengah situasi yang sulit di tanah Mesir. Saudara sekalian, dengan pertolongan Allah, Yusuf telah menubuatkan apa yang akan terjadi. Tetapi sekali lagi, dia tidak pernah mengambil keuntungan
dari pengetahuannya akan hal ini. Ia tidak pernah mengambil keuntungan untuk dirinya pribadi atas segala kuasa yang dia miliki. Dan dengan tenang, saudara sekalian, dan dengan cerdas, dia menyimpan makanan untuk menghadapi kelaparan yang pasti akan datang. Saudara sekalian, rencana Allah bagi Yusuf sesuai dengan jadwal. Allah telah mempersiapkan Yusuf dengan sangat teliti untuk melakukan sebuah tugas yang khusus yang Allah berikan kepadanya. Dan karena Yusuf bisa melewati semua ujian-ujian ini, maka ia siap ketika Allah membuka pintu kesempatan itu. Ia menerima martabat dan juga kuasa tanpa dia mesti menjadi sombong. Ia mempertahankan kesabaran dan melakukan kewajiban dengan setia dan berhasil. Saudaraku, pelajari ini. Penderitaan yang panjang tidak perlu membuat kita putus asa. Pelajari ini, saudara sekalian. Pengalaman-pengalaman buruk yang kita alami di waktu-waktu yang lampau tidak perlu mesti mengalahkan kita. Berkat-berkat besar juga tidak perlu menghalangi kita untuk kita tidak melayani. Hari ini, saudara sekalian, saya ingin memberikan contoh. Saudara tahu berat dari iPad yang saya pegang ini? Mungkin beratnya 300 gram, mungkin lebih, mungkin 500 gram, saudara sekalian. Atau mungkin juga 600 gram. Tapi saya ingin katakan, saudara sekalian, sesungguhnya berat iPad ini bukanlah masalah yang utama. Beratnya sesungguhnya tergantung kepada berapa lama saya memegang iPad ini. Jika saya pegang cuma 1 menit, maka itu tidak ada pengaruhnya. Tetapi kalau saya pegang ini di tangan saya 1 jam, maka pasti tangan lengan saya pasti akan mulai terasa sakit-sakit, saudara sekalian. Dan jika saya pegang ini seharian, saudara sekalian, maka pasti lengan saya akan kaku dan tidak bisa bergerak. Dan mungkin juga mati rasa. Berat iPad ini tidak berubah, tetapi makin lama dipegang akan terasa makin berat. Stres dan kekhawatiran hidup sama seperti juga dengan iPad ini. Jika kita memikirkannya sebentar, itu tak akan menjadi beban bagi kita. Tetapi ketika kita mulai memikirkannya lebih lama, maka akan terasa lebih berat. Dan jika kita berlarut-larut memikirkannya, maka kita tidak bisa lagi dan tidak sanggup bergerak untuk menyelesaikannya. Saya ingin mengatakan, saudara sekalian, ingatlah selalu, taruhlah iPad ini dan mulailah bekerja. Jangan dipegang terus. Taruh iPad ini dan mulailah bekerja. Ada satu kisah nyata, saudara sekalian. Seorang dokter spesialis kanker, penyakit kanker yang langka, Dr. Mark namanya, saudara sekalian. Suatu saat dia
menghadiri sebuah seminar, karena di dalam seminar itu akan diselenggarakan penganugerahan tanda saudara sekalian, diserahkan kepada Dr. Mark ini atas jasa-jasanya kepada ilmu pengetahuan, karena dia menemukan, dia bisa mengobati penyakit kanker yang langka, saudara sekalian. Dan Dr. Mark sangat senang, dia akan menerima itu, saudara sekalian, menerima penghargaan itu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pada harinya, saudara sekalian, dia segera terbang ke kota tersebut, saudara sekalian. Tetapi setelah 2 jam, saudara sekalian, dari take off 2 jam, mendadak, saudara sekalian, pesawat mesti berhenti, pesawat mesti turun lagi, pesawat mesti mencari landasan, dan mendaratlah pesawat karena ada kerusakan teknis. Mendarat di sebuah desa yang kecil, di sebuah airport yang kecil. Dr. Mark bingung. Dia tanya kepada resepsionis, kapan lagi ada penerbangan ke kota tersebut? Dan resepsionis mengatakan 10 jam lagi akan ada. Tapi 10 jam dia telat. Saudara sekalian, apakah ada yang lebih cepat? Oh, gampang. Yang lebih cepat adalah engkau sewa mobil. Karena jaraknya dari tempat ini ke kota tempat tujuanmu cuma 4 jam saja pakai mobil. Oke, itu pasti lebih cepat. Maka bergegaslah Dr. Mark. Dia sewa mobil, saudara. Dan dia mulai bawa mobil itu ke kota tujuan. Tapi di tengah jalan, saudara sekalian, ada badai besar. Oh, hujan lebat, saudara sekalian. Dia nggak terlalu jelas melihat jalan itu. Dan singkat cerita, karena dia tidak bisa melihat dengan jelas jalan, maka dia tersesat. Setelah 2 jam tersesat, saudara sekalian, dia sadar bahwa aku ini tersesat. Dan mulailah dia cari tempat di mana dia bisa berhenti sebentar. Maka dia ketemu sebuah rumah, tidak terlalu besar, rumah kecil, dan Dr. Mark mampir di situ, saudara sekalian. Dia ketok pintunya dan dibukakan oleh seorang wanita. Dan wanita dia ngomong sama wanita itu, bisa pinjam telepon enggak? Tapi wanita itu mengatakan, ini desa, aku nggak punya telepon, aku nggak punya apa-apa di sini, nggak bisa telepon. Tapi masuk saja, ya kamu kehujanan semacam ini, kamu basah-basah ini semacam ini, masuk saja, hujannya masih lebat, nggak apa-apa, ayo saya akan sediain minum teh. Saudara sekalian, dan Dr. Mark masuk, saudara sekalian, disediakan teh, disediakan makanan kecil. Tapi wanita ini mengatakan kepada Dr. Mark demikian, saudara sekalian, mau nggak dokter, mau nggak engkau berdoa bersama-sama dengan aku, saudara sekalian? Tapi Dr. Mark, saudara sekalian, dia mengatakan, aku nggak terlalu percaya kepada Tuhan. Dan wanita itu dia berdoa sendiri. Dan dia berdoa, setiap kali berdoa, dia menoleh sebentar ke tempat ranjang kecil, tempat anaknya tidur di situ, saudara sekalian. Dia nengok, dia berdoa lagi, dia nengok lagi. Dan Dr. Mark merasa, saudara sekalian, sepertinya ada sesuatu yang ingin didapat oleh wanita ini, ada sesuatu yang ingin didoakan oleh wanita ini, ada sesuatu yang beban yang wanita ini sedang punya. Dan Dr. Mark tanya, apa yang kau inginkan sebenarnya? Apa yang kau inginkan dari Tuhanmu? Dan mulailah wanita ini bercerita dengan sedih bahwa anaknya ini menderita sakit kanker yang langka. Dan aku tidak punya uang untuk membawa anak ini ke dokter. Dan cuma ada satu dokter yang bisa menyembuhkan penyakit anakku ini. Katanya namanya Dr. Mark. Tapi aku juga nggak mungkin bisa ketemu dokter ini karena tempatnya juga, dia tinggalnya jauh dari tempat ini. Mendengar akan hal itu, saudara sekalian, Dr. Mark, saudara sekalian, dia keluar air mata. Dia heran, dia juga tersentuh hatinya. Dia mulai ingat semua kejadian yang dia telah lewati. Dia naik pesawat, ada kerusakan teknis. Dia sewa mobil, ada badai, hujan lebat. Dia tersesat, sampai dia akhirnya sampai di rumah ini. Dia mengatakan, Allah itu besar, Allah itu luar biasa. Dan hanya Allah saja yang membuat aku bisa sampai ke tempat ini.
Saudara sekalian, wanita itu tidak kenal dengan Dr. Mark. Dan Dr. Mark juga tidak kenal dengan wanita itu. Tetapi Allah sanggup mempertemukan mereka berdua. Saudara sekalian, mengakhiri khotbah saya ini, saya ingin mengatakan, saya ingin menghimbau kepada Yusuf zaman ini. Saudaraku, kalau engkau sedang diberkati Tuhan hari-hari ini, di masa-masa yang sulit semacam ini, maka gunakanlah berkat Tuhan itu. Pengaruhmu gunakanlah untuk memuliakan Tuhanmu. Gunakanlah pengaruhmu, gunakanlah kekayaanmu untuk bisa membuat firman Tuhan dan kebenarannya didengar oleh banyak orang. Gunakanlah pengaruhmu, gunakanlah kekayaanmu untuk engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Pesan saya yang lain adalah, saudara sekalian, saudaraku, di waktu-waktu yang sulit ini, kedaulatan Tuhan kau harus percaya. Ada orang yang karena kedaulatan Tuhan di waktu yang sulit ini mendapatkan berkat yang luar biasa. Mesir oleh kedaulatan Tuhan, ketika negara-negara yang lain sudah tidak punya apa-apa lagi, tetapi di Mesir masih ada roti. Yusuf dipilih oleh Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Yusuf dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Hari ini, saudara sekalian, mungkin ada di antara kita yang mengalami seperti yang dialami oleh Yusuf. Diangkat oleh Tuhan di waktu-waktu yang sulit ini, engkau mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Tetapi mungkin juga di antara kita, saudara sekalian, di waktu yang sulit ini, engkau terdampak. Engkau tidak lagi punya pekerjaan. Saya ingin mengatakan, jangan engkau bersungut-sungut. Jangan engkau mengeluh. Jangan engkau kecewa. Tetapi pandanglah, seperti Yusuf di awal-awal 30 tahun pertama hidupnya. Dia sangat sulit hidupnya. Dia tidak mengerti kenapa ini terjadi kepadaku. Tetapi saudara sekalian, Allah bisa memakai segala sesuatu yang kita tidak mengerti, yang kita tidak tahu, untuk menjadi alat, untuk membawa kita, untuk mengajari sesuatu kepada kita. Dan pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan, kita bisa diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan Allah kita. Saudara sekalian, inilah saatnya di mana seluruh dunia sulit, saudara sekalian. Maka Yusuf harus bangun dan melakukan tugasnya. Amin. Hamba-Mu ini telah selesai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau menjelaskan kepada kami masing-masing apa yang Engkau ingin katakan kepada kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh menyadari ya Tuhan, bahwa tidak selamanya kami terpuruk ya Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami yang mengalami dampak dari COVID-19 ini, sehingga kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilannya ya Tuhan, mungkin sakit atau mungkin apapun terjadi ya Tuhan, ingatkanlah Tuhan untuk kami tidak bersungut-sungut, tetapi kami boleh mempercayai kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Ada waktunya nanti Tuhan akan mengangkat kami kembali ya Tuhan. Kalau juga di antara kami ya Tuhan, di masa yang sulit ini, Engkau mengangkat dia seperti Engkau mengangkat Yusuf Tuhan. Biarlah dia juga mengingat bahwa ada tugas yang Engkau ingin untuk dilakukannya ya Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan nama-Mu Tuhan, membuat Injil kerajaan-Mu disebarkan di mana-mana ya Tuhan. Tuhan, Kau tolong kami semua. Kalau sebentar kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Biarlah Kau persiapkan setiap kami ya Tuhan. Engkau persiapkan kami masing-masing, Kau ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Layakkanlah kami Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat roti dan anggur perjamuan ini. Tuhan terima kasih.
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur perjamuan ini, sehingga ketika kami makan dan minum, terjadi persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, Kau layakkan kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, persiapkan roti dan anggur perjamuan. Para ayah, kepala keluarga membagi-bagikan roti dan anggur perjamuan itu. Dan sambil kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan, saya minta para worship leader untuk mengangkat satu pujian. Silakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi lewat kepala. Dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan nanti kita akan makan roti ini bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, percayakah saudara, roti yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang mari angkat cawan tinggi lewat kepala. Dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan nanti kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, percayakah saudara, cawan anggur yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh haleluya, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan, oh Tuhan, perjamuan kudus ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Menghadapi situasi-situasi yang sulit semacam ini, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu kecewa ya Tuhan. Tetapi kami mau memakai kesulitan ini ya Tuhan, untuk kami berharap lebih lagi kepadamu, untuk kami mendekat lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Kau tolong kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah selesai beribadah hari ini dan saya percaya bahwa setiap kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, kita bersyukur dan juga hari ini kita sudah makan tubuh dan
minum darah Kristus lewat perjamuan kudus, dan hari ini kita mau bersyukur Bapak Ibu tetap kuat menghadapi kondisi yang ada hari ini. Bagi sidang jemaat yang rindu memberikan persembahan maupun lewat perpuluhan, Bapak Ibu bisa dapat transfer maupun scan barcode yang sudah disiapkan maupun lewat m-banking. Mari kita berdoa dan mengucap syukur serta mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami percaya kebenaran ini memberkati kami semua. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pak Suito Hartanto yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan, keluarga diberkati. Hari ini juga kami berterima kasih karena kami sudah boleh makan tubuh dan minum darah melihat perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami supaya kami tetap kuat menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Terima kasih Bapa, berkati para pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat Om Julius, Tuhan memberkati, berikan kesehatan kekuatan, Pak Rubin Adi bersama dengan keluarga, juga Pak Sito dan seluruh pengurus, rekan-rekan pelayan Tuhan. GBI Betel Harapan Indah, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia sehingga badai ini segera berlalu. Tuhan beri hikmat kepada pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Presiden Pak Jokowi dan juga wakil dan para menteri, Tuhan berikan kekuatan. Segala roh-roh yang berusaha menghancurkan bangsa Indonesia, roh pemecah belah yang berusaha membuat chaos, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa dan pengharapan kami. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.